Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Ketika mereka yang kontra terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kehabisan dalil, kehabisan argumentasi, mentok untuk merespon secara ilmiah, maka mereka akan menyasar kepada hal yang sifatnya teknis, sifatnya keterampilan, sobat-sobat, yaitu pada kepasihan membaca. Ini yang dijadikan sebagai pengalihan ketidakmampuan mereka untuk menghadirkan dalil, untuk menghadirkan argumentasi dan merespon secara ilmiah. Dan selain saya yang diserang dalam hal kepasihan membaca, Mas Heri Pras juga mengalami. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Saya belum fasih membaca Al-Quran, butuh proses dalam belajar. Begitu. Jadi kalau ada orang yang mengkritik Heri Pras baca Al-Quran, salah total. Iya, salah total. Padahal kalau kita dengarkan bacaan murotal Mas Heri Pras ini kan bagus ya sobat-sobat. Akan tetapi karena mereka ini intinya adalah menyalahkan, mendegradasi yang sudah baik pun tertutupi. Yang ada selalu hal-hal yang belum baik, belum sempurna. Padahal sobat-sobat, masalah membaca, masalah kepasihan membaca ini tidak menjadi ukuran kebenaran. Karena banyak orang yang fasih membaca, katakanlah dia seorang qori, ternyata pemahamannya masih dipertanyakan. Pemahamannya belum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Allah masih memberikan ganjaran pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Jadi meskipun bagaimana masalah membaca ini, meskipun
kemampuannya masih taraf yang sangat rendah, ya, tidak akan berdosa. Jadi untuk apa selalu, ya, mengangkat masalah membaca seseorang yang dikatakannya hancur, masih belepotan? Oke lah, seperti yang Mas Heri Pras katakan, kalau memang, ya, Anda yang kontra merasa, ya, kefasihan membaca atau tajwid itu segalanya, bagaimana dengan bacaan Habib Umar berikut ini, sobat-sobat? Kalau kalian menganggap bacaan Al-Quran itu segalanya, maka bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ya, rasanya dibandingkan dengan murotal Mas Heri Pras tadi, ya lebih bagus bacaan murotalnya Mas Heri Pras. Ya, tetapi karena intinya mereka hanya menyalahkan yang mereka kontra, sementara yang mereka pro, meskipun bagaimana
ada kesalahan, ya mereka berpura-pura tidak tahu saja atau diam saja. Ini kan namanya ya kuman di seberang lautan, tampak kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ada komen yang objektif mengenai masalah membaca. Kita tidak boleh berlebihan membela beliau. Dalam artinya gini, berlebihan itu adalah kita menganggap benar padahal itu salah. Jadi kita boleh saja ya berdiam nggak mau mengomentar ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh mengatakan bahwa bacaan beliau itu benar semua. Artinya kan banyak loh teman-teman di media saya lihat itu di medsos ya. Bacaan beliau itu sudah benar semua. Emang begitu bacaan Quran? Nggak boleh. Kalaupun kita mencintai beliau, membela beliau, kalau bacaan beliau yang salah, kita harus katakan tetap salah. Kita harus tetap mengatakan itu salah. Jadi bukan berarti kalau kita cinta beliau, membela beliau, lalu benar semua. Lalu, tajwid itu nggak perlu. Buktinya Habib Umar bacaannya nggak bertajwid kok gitu. Gunnah itu nggak penting, nggak harus. Buktinya beliau bacaannya Habib Umar nggak guna kok. Mat itu nggak harus tertib ya, nggak harus konsisten mat itu. Buktinya beliau bacaannya nggak konsisten kok. Beliau bacaan Quran itu nggak harus bertajwid. Buktinya beliau nggak. Ini ya berlebihan namanya. Nggak bisa. Ya ilmu ya tetap ilmu. Kayak salah ya tetap salah. Nah, jadi sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, marilah kita bersikap adil. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Bukan karena ya kita pro atau yang pro dengan kita, akhirnya kita menutup mata dengan kesalahan yang dilakukan. Dan jangan juga karena kita kontra atau orang yang kontra terhadap kita juga menutup mata ya akan kebenaran yang juga ada pada mereka. Ya. Dan sekali lagi ya saya tekankan, kefasihan membaca bukan ukuran kebenaran. Dan serendah apapun kualitas membaca seseorang, tentu saja hubungannya dengan membaca Al-Quran tidak akan membuat seseorang menjadi berdosa. Karena Allah masih memberi ganjaran kepada orang yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Apalagi ya kefasihan membaca dijadikan ukuran kebenaran. Baca Qurannya saja masih belepotan. Ya, jadi seolah-olah kalau baca Al-Qurannya masih belepotan, ya pemahamannya tidak benar. Belum tentu. Karena dua hal yang berbeda. Membaca itu masalah teknis, masalah keterampilan. Ya, tinggal bagaimana kita melatih atau ya bergantung pada kemampuan seseorang dalam keterampilan membaca ini. Di samping itu berpengaruh juga karena bahasa Arab ini bukan bahasa ibu kita. Tentu saja lidah kita juga tidak terbiasa dalam masalah kefasihan. Tidak bisa disamakan. Orang akan berbeda. Karena ini masalah teknis, masalah keterampilan. Sama saja.
seorang pembalap dan bukan pembalap kemahirannya berbeda dalam mengendarai motor. Nah, begitu juga dalam hal membaca. Tetapi pemahaman ini adalah pemikiran, wawasan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Orang bisa saja membaca Al-Qur'annya tidak belum tentu pemahamannya, wawasannya serendah kefasihannya membaca Al-Qur'an. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.